Bapa dalam surga, terima kasih kami hadir kembali, kami ada di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau di dalam roh kebenaran. Biarlah saat ini juga Tuhan, Engkau persiapkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu kami berdoa, urapi hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu. Kami tahu, hamba jauh dari sempurna, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menyempurnakan setiap perkataan hamba-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa, kami berdoa untuk semua yang mendengarkan firman-Mu. Engkau juga berikan urapan yang sama untuk mendengarkan dan juga terutama untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami hardik setiap burung-burung yang mungkin akan mematuk benih-benih firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan benih-benih firman-Mu itu Tuhan tertabur dalam hati kami yang gembur, bertumbuh dan membuahkan hasil 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin dan amin. Amin. Sore hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul kunci mengucap syukur. Kunci untuk mengucap syukur. Amin. Kita tahu bahwa kemarin kita mengadakan Thanksgiving, ya di Amerika tentunya. Tapi saat ini juga kita akan belajar bersama-sama untuk apa yang firman Tuhan katakan mengenai mengucap syukur ini. Saya percaya Bapak Riodi sudah membagikan juga hal yang sama mengenai mengucap syukur beberapa bulan yang lalu. Amin. Namun saya percaya setidaknya dalam 1 tahun kita akan mendengarkan pengajaran yang sama mengucap syukur setidaknya 2-3 kali. Karena itu untuk mengingatkan kita setia untuk mengucap syukur apa yang terus Tuhan kerjakan bagi kita semua. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, kita akan membacakan bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 di sini. Karena hanya 3 ayat saja, maka kita akan bacakan bersama-sama. Amin. Filipi 4 ayat 6 sampai 8, 1, 2, 3. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jemaat, saya persilakan duduk. Diberkatilah kita semua yang membacakan firman Tuhan dan yang melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kunci mengucap syukur. Saudara-saudara kekasih, kita sebagai orang-orang percaya, amin. Kita orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita yang sudah menjadi warga kerajaan surga oleh karena anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita melalui kematian Yesus Kristus. Mengucap syukur adalah sesuatu yang mutlak kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mengucap syukur adalah sesuatu yang mandatori di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu bukan berarti kalau kita tidak mengucap syukur ada dosa di dalam kehidupan kita, tetapi kita akan mundur di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Karena kita tidak menyadari betapa Allah memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mungkin absen di dalam mengucap syukur, entah itu di dalam keadaan baik maupun tidak baik, keadaan suka atau tidak suka, kita akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya.
Kita tahu juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mungkin tidak saya inikan di sini, saya bacakan saja. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukur di dalam segala hal bukan berarti kita setuju kalau seandainya kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, tetapi kita mengucap syukur bahwa Allah akan menyertai kita di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang sukar, di mana ada banyak hal-hal yang mustahil di dalam kehidupan kita, dan pada saat kita mengucap syukur, kita seperti membuka pintu mukjizat datang di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur dalam hal-hal yang kecil, amin. Pada saat saudara bangun pagi, saudara mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan waktu yang indah di pagi hari. Saudara bisa bernapas, saudara bisa bergerak, saudara bisa memakai baju sendiri, saudara bisa mandi sendiri, saudara bisa melakukan hal-hal yang kecil, mengucap syukur di dalam hal seperti itu. Kalau kita bisa melihat ada banyak orang di rumah sakit untuk pakai baju sendiri tidak bisa, untuk mandi sendiri tidak bisa, untuk melakukan hal-hal yang simpel tidak bisa. Mengucap syukur adalah membukakan hal-hal yang baik, mengingat pekerjaan Allah yang begitu besar, yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih, kita akan belajar di sini ada 3 kunci setidaknya yang kita akan belajar di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 di sini. Yang pertama, yaitu kita akan melihat ke atas. Di dalam ayat 6-nya di sini saya ambil, melihat ke atas. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang kekasih, kita perlu untuk membuang rasa kekhawatiran kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bersama-sama mengatakan kekhawatiran dengan mengucap syukur bersama-sama. Kita juga tidak bisa mengatakan kita berdoa dan tetap kekhawatiran ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita khawatir, kita tidak bisa berdoa. Kalau kita berdoa, kita perlu untuk mengeluarkan setiap kekhawatiran apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Dan nyatakanlah itu keinginan kepada Allah di dalam doa. Amin. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita kita yang kesulitan-kesulitan kehidupan, nyatakanlah itu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa kehidupan yang komplain, kehidupan yang mempertanyakan, kehidupan hal-hal yang membuat kita down, itu saya percaya itu bukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita tahu, kita mengerti bahwa kehidupan itu juga tidak mudah, tetapi di sisi lain Allah menghendaki kita untuk senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur atas berkat-berkat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Berkat kesehatan, berkat pendidikan, berkat perlindungan dari Allah, amin. Berkat emosi yang stabil di dalam kehidupan kita, berkat apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita perlu untuk mengucap syukur. Setiap saat, setiap menit, setiap hari, setiap apa yang Tuhan inginkan, mengingatkan dalam kehidupan kita, kita belajar untuk mengucap syukur. Setidak-tidaknya kalau seandainya saudara tidak bisa untuk mengucap syukur, setidaknya saudaranya diam dan tidak perlu mengatakan satu kata komplain ataupun hal-hal yang negatif. Kalau saudara memang mengalami kesulitan karena hal-hal yang memang sulit terjadi, saudara lebih baik diam dan belajar untuk mengerti sampai saudara mampu untuk berkata mengucap syukur dengan tulus, mengucap syukur dengan apa yang Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih, saudara bisa melihat
sekali lagi gitu ya, di rumah sakit banyak orang-orang menderita, apalagi tadi Minda memberikan kesaksian juga mungkin Ibu Gloria dan semua yang bekerja di rumah sakit, mereka tahu ada banyak kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan mereka. Dan sungguh kalau kita melihat hal seperti itu, kita perlu untuk mengucap syukur. Kita perlu untuk mengucap syukur. Amin. Kita mungkin pulang, ada makanan yang sudah siap untuk dimakan, tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin untuk makan saja susah. Kita mungkin tidur dengan suatu kenyamanan, tapi ada banyak orang-orang yang mengalami kesulitan. Mungkin rumah mereka sangat terbatas atau mungkin mengalami hal-hal yang lain. Kita bersyukur apa yang Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat ke atas berkat Tuhan, kita bisa melihat ke atas penyertaan Tuhan, kita bisa melihat ke atas perlindungan Tuhan, kita bisa melihat ke atas apa yang terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dan kita perlu untuk mengucap syukur. Amin, mengucap syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih apa yang terus Engkau kerjakan di dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan apa yang terus Kau kerjakan sehingga saya bertumbuh di dalam iman, sehingga saya bertumbuh di dalam kasih, sehingga saya setiap hari dikuatkan oleh anugerah Allah. Saya bersyukur Tuhan atas apa yang terus Kau kerjakan di dalam kehidupan saya. Saudara mengucap syukur, melihat ke atas dan mengucap syukur. Dan saya percaya berkat Tuhan akan terus tercurah di dalam kehidupan saudara dan saya. Berkat Tuhan tidak hanya materi, berkat Tuhan adalah kemampuan saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Berkat saudara tentunya untuk diberikan kemampuan untuk melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya berkat Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan setiap tugas-tugas kita sehari-hari pada saat kita belajar untuk mengucap syukur. Saya percaya bukan hal yang mudah kita melatih itu setiap hari, kita melatih itu walaupun mungkin ada poin-poin, ada saat-saat memang sulit untuk dikatakan. Saya saudara belajar untuk mengucap syukur apa yang terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih, setelah saudara melihat ke atas apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, kita melihat di sekitar kita. Melihat di sekitar kita. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tadi sudah saya bagikan di dunia sekitar kita ada banyak penuh dengan chaos, kejahatan, penyakit, kesengsaraan. Ada banyak hal-hal yang terjadi begitu. Tetapi pada saat kita melihat di dalam hati kita, pada saat kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita perlu untuk mengucap syukur. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ada banyak cerita-cerita yang terjadi. Sekitar beberapa bulan yang lalu, seorang suami mengajak istrinya karena suami tersebut pintar main cricket. So istri ini seorang perawat juga yang kerja di Al-Baptin waktu itu, ya sekarang juga kerja di Al-Baptin. Dia mengikuti dan melihat suaminya main cricket. Tidak tahu kalau pada saat itu adalah hari terakhir di mana istrinya melihat suaminya. Dia terjatuh karena heart attack, dibawa ke rumah sakit dan tidak tertolong lagi. Kita tidak tahu besok atau lusa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak tahu kita akan berhadapan dengan apa yang terjadi, kita tidak tahu. Hari ini adalah a gift, hari ini adalah hadiah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita belajar untuk mengucap syukur. Satu keluarga kelihatannya harmonis, kita tidak tahu suatu saat istrinya terlihat gantung diri di kamar mandi, kehilangan pada waktu itu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Untuk itu saudara-saudara kekasih, apa yang terjadi saat ini kita belajar untuk mengucap syukur. Apapun yang sekitar kehidupan kita, kita belajar untuk mengucap syukur. Dan saya percaya mengucap syukur adalah hal yang baik di dalam kehidupan kita.
Kita menghargai pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita menghargai pekerjaan orang-orang yang di sekitar kita, yang mendukung kita, yang mensuplai apa yang baik, yang mendoakan kita. Kita belajar untuk mengucap syukur. Saudara belajar untuk mengucap syukur kepada suami saudara, kepada istri saudara, amin. Kepada pekerjaan yang saudara geluti setiap hari, walaupun itu berat, walaupun itu sukar, saudara belajar untuk mengucap syukur. Dan itu adalah hal yang baik di mata Allah dan di mata manusia. Kita belajar untuk mengucap syukur kepada anak-anak kita diberikan kesehatan, anak kita diberikan kepandaian, anak-anak kita diberikan kemampuan untuk belajar, dan kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan untuk anak-anak kita. Kita belajar untuk mengucap syukur di mana Allah melindungi anak-anak kita. Pada saat kita sekolah, ada perlindungan yang dari Allah. Pada saat mereka di sekolah, Allah berikan suatu perlindungan kecerdasan. Kita belajar untuk mengucap syukur dan memohon kepada Allah supaya Allah senantiasa melindungi anak-anak kita, supaya Allah senantiasa mengirimkan malaikatnya untuk melindungi anak-anak kita. Kita mengetahui keterbatasan kita mengetahui apa yang ada dalam kehidupan kita, namun kita sungguh bersyukur bahwa kita punya Allah yang senantiasa merespon anak-anaknya pada saat anak-anaknya memohon di dalam doa dan ucapan syukur. Kita mengetahui bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita seperti kegelisahan tidak akan membantu kehidupan kita, tidak akan membuat kita maju sedikit pun. Mengucap syukur sesuatu yang baik di mata Allah dan di mata manusia. Saudara mengerti ada yang membedakan antara termostat dan termometer. Kalau seandainya saudara di rumah itu ada termostat, itu bisa mengontrol suhu berapa di dalam kamar tersebut. 23, 24 derajat ataupun 25 keinginan kita. Tetapi apa yang terjadi di luar mungkin suhu menjadi panas atau kebalikannya dingin, tetapi pada saat masuk di rumah karena ada termostat itu terkontrol 25, 26 sesuai dengan keinginan kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita, amin saudara. Dunia mungkin panas, dunia mungkin chaos. Apapun yang terjadi di dunia kita kadang-kadang chaos, tetapi hati kita mempunyai Roh Kudus, amin. Kita mempunyai Roh Kudus yang memberikan kestabilan di dalam kehidupan kita, sehingga damai sejahtera Allah itu melimpah dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam dunia sekitar kita. Untuk itu saudara, kita membutuhkan Roh Kudus, amin. Kita membutuhkan Roh Kudus di dalam setiap area kehidupan kita. Chaos yang terjadi, masalah-masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya percaya kuasa Roh Kudus akan menjaga kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya mempunyai seluruh damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan melihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita mengevaluasi kembali dalam kehidupan kita. Seberapa banyak kita mengucap syukur dalam setiap lingkungan yang ada dalam kehidupan. Amin. Kita tidak perlu membandingkan suami saya kok begini dibandingkan suami orang, ataupun kebalikannya istri seperti ini dan banyak. Tidak perlu, kita belajar mengucap syukur. Kita belajar mengucap syukur dengan apa yang terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mengucap syukur sesuatu yang Allah sungguh. Kita percaya bahwa ada kuasa mukjizat, kita percaya bahwa ada kuasa yang terus bekerja pada saat kita belajar untuk mengucap syukur. Pertama, untuk kita melihat ke atas, kedua kita melihat ke sekitar kita, dan yang ketiga di sini kita melihat ke depan. Kita melihat ke depan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan, tadi kita sudah bacakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Di sini tidak mengatakan kegagalan masa lalu, pikirkanlah semua itu. Trauma-trauma kehidupan masa lalu, pikirkanlah semua itu. Tidak katakan seperti itu.
Ataupun penyakit-penyakit yang masa lalu yang menyengsarakan kehidupanmu, pikirkanlah semua itu. Atau masalah-masalah yang mungkin menumpuk bertahun-tahun yang lalu, pikirkanlah semua itu. Apakah firman Tuhan katakan? Tidak. Kalau saudara memikirkan kebalikannya, berarti saudara memundur, saudara tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah. Tapi sebaliknya di sini, semua yang benar, semua yang benar. Apa itu yang benar? Firman Tuhan, saudara pikirkan itu. Firman Tuhan, saudara renungkan. Kebenaran yang dari Allah, saudara renungkan. Saudara melakukan kebenaran, itulah yang saudara pikirkan. Yang senantiasa Allah kerjakan di dalam kehidupan. Allah akan menguatkan kita, akan menuntun kita dalam kebenaran, menuju kebenaran. Semua yang mulia, apa yang mulia pada saat kita melayani anak kita, pada saat kita melayani istri suami kita, pada saat kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, itu adalah mulia di mata Allah. Pada saat saudara mendoakan orang tua saudara, pada saat saudara mengasihi orang tua saudara, pada saat saudara memberikan yang terbaik hidup saudara untuk Allah, pada saat saudara melayani Allah, melayani gerejanya, bekerja di ladang Tuhan, ataupun apapun itu hal yang mulia, itulah yang perlu kita pikirkan senantiasa. Kita tidak akan memberikan satu sedikit ruang pun kepada iblis yang akan senantiasa menuduh kita, menyalahkan kita, merongrong kehidupan kita. Kita tidak akan pernah membuat satu jengkal pun iblis untuk masuk di dalam area kehidupan kita. Amin. Kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk melakukan hal-hal mencuri damai sejahtera. Tidak, katakan tidak pada iblis dan pikirkan hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil. Amin. Keadilan, sesuatu yang adil, senang pikirkan dalam kehidupan. Sesuatu yang suci, pikirkanlah semua itu. Amin. Sesuatu yang manis, yang sedap didengar. Bukan satu gosip, menjelekkan orang, ataupun hal ini, hal itu. Apakah itu kehendak Allah dalam kehidupan kita? Tidak. Saudara bisa mengatakan tidak pada gosip, saudara bisa mengatakan tidak kepada setiap news yang negatif yang membuat saudara down, saudara katakan tidak. Dan saya percaya Allah terus bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Semua yang sedap didengar. Saya percaya saudara mendengarkan firman Tuhan yang sedap untuk didengar. Membuat saudara kuat, kerohanian saudara diperbaharui. Ada sesuatu yang Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Sesuatu yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut untuk dipuji. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita melihat ke atas dengan berkat yang dari Tuhan, perlindungan Tuhan, amin. Kita bisa melihat ke atas dengan anugerah Tuhan, kita bisa melihat ke atas dengan belas kasihan Tuhan. Bekerja dalam kehidupan kita. Kita tahu kita orang berdosa, tetapi belas kasihan Tuhan, anugerah Allah yang senantiasa menguatkan kita di lepas hari. Kita bisa melihat di sekeliling kita. Kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang, kita tahu, kita tentu mendoakan mereka tentunya, dan tetapi juga kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita melihat ke depan, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Amin. Firman Tuhan yang simple, namun saya percaya ini memberkati kita semua, mengingatkan kita kembali untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu namanya kehidupan. Amin. Namun adalah hal yang extraordinary, pada saat kesulitan terjadi kita tetap mengucap syukur, karena kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Allah dan diberikan kemenangan di dalam Yesus Kristus.
Amin. Mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat sore hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan firman ini adalah firman yang tidak hanya untuk dikatakan, tetapi untuk dilakukan. Saat ini Tuhan, kami mengevaluasi hati kami mengevaluasi pikiran kami, seluruh keberadaan kami Tuhan. Bila ada komplain di dalam kehidupan kami, bila ada roh yang tidak mengucap syukur di dalam kehidupan kami, Bapa di dalam surga, please ampuni kami Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus Kristus menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan karena lack of thanksgiving, karena kekurangan untuk mengucap syukur. Bapa di dalam surga, biarlah sore hari ini Tuhan Kau curahkan berkat yang dari surga Tuhan. Dengan berkat ucapan syukur yang terus Kau berikan dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan kami. Kami mengucap syukur untuk perlindungan yang dari Allah. Kami mengucap syukur untuk hikmat yang terus Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami mengucap syukur untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja kami mengucap syukur untuk pertumbuhan kerohanian kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang terus Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Yesus untuk apa yang terus Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Bapa dalam surga, ajari kami Tuhan untuk senantiasa berpikir dan merenungkan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang benar, apa yang adil, apa yang suci, apa-apa yang sedap didengar. Bapa di dalam surga, ajari kami untuk memikirkan hal-hal di atas. Dan kami melihat ke depan, kami melihat ke depan dan kami tidak melihat ke belakang. Kami akan melupakan trauma-trauma masa lalu kami. Kami akan melupakan kegagalan-kegagalan hidup masa lalu kami. Kami akan melupakan penyakit kami yang membuat kami down. Kami melupakan apapun yang membuat kami down. Kami melupakan setiap apa yang iblis katakan. Kami tidak pernah menyetujui apa yang iblis katakan yang membuat kami down. Tetapi kami melihat ke depan. Melihat Yesus Kristus yang senantiasa membimbing kami, yang senantiasa menguatkan kami, yang senantiasa memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Bapa dalam surga, biarlah kami pribadi secara pribadi, Engkau curahkan roh yang senantiasa mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Ada sukacita surga pada saat kita belajar untuk mengucap syukur apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan Engkau seal sendiri dengan kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga tertanam di dalam hati kami dan mampu untuk kami lakukan dalam setiap hari di dalam kehidupan kami. Bapa terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, dan amin. Tuhan berkati.